Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wallahu alimun hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurratin a'yunina Muhammadin nabiyil ummiyi Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du, fa'il hadirun ittaqullah fa inna kharuzatit taqwa fa inna qalallahu ta'ala fil qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, saudaraku semuanya, ibu-ibu, bapak semuanya yang saya hormati, syukur pada Allah. Malam ini kita diizinkan kembali berkumpul di sini, insyaallah antara 30 sampai 40 menit kita akan mencoba untuk mengkaji, untuk belajar, untuk sama-sama mengenang, untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan baca hadis Rasulullah. Namun sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang ayat yang kita baca. Ini suratul Baqarah, itu Rasulullah mengatakan puncaknya, punggungnya Al-Quran itu suratul Baqarah. Maka kalau ada orang yang mampu menghafal suratul Baqarah, itu dianggap istimewa oleh Rasulullah, diutamakan. Jadi kalau misalnya milih imam begitu ya, milih imam, kalau nggak ada yang hafal satu Quran, ya Quran penuh, ya Quran itu yang disediakan imam. Kalau nggak ada, itu yang hafal surat Baqarah, nah, begitu kan? Yang hafal Baqarah itu diutamakan, dan seperti itu dan seterusnya. Maka urutan-urutan ini urutan yang Rasulullah yang disusun berdasarkan mushafnya Utsman. Ini juga berdasarkan apa? Berdasarkan rutinitas Rasulullah di waktu Ramadan. Ketika beliau itu murojaah ya dengan Jibril, itu seperti ini urutannya. Ya, seperti ini urutannya. Tapi ada sebelumnya itu beda-beda. Masing-masing sahabat beda-beda. Seperti Imam Ali, Sayyidina Ali itu diurutkan berdasarkan apa? Surat ayat turunnya. Pertama apa? Nah, kita kedua apa? Dan seterusnya itu. Maka ini disepakati, maka ketika Sayyidina Utsman membuat mushaf ini, gitu ya, menyusun ini, itu maka beliau diprotes, kenapa engkau membuat seperti ini ya Amirul Mukminin, gitu kan? Kata beliau, aku lebih mengetahui daripada kamu, gitu kan? Karena apa? Karena Rasulullah itu melakukannya seperti ini urutannya. Kemudian apa? Tadi yang istimewa menurut saya, istimewa dalam artian yang perlu kita bahas sedikit mungkin ya, sekilas sebelum kita masuk ke hadis ini, itu ayat yang 102. Wattabi'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ya. Ini jadi mengkisahkan bahwa setan itu menuduh Nabi Sulaiman membuat sihir. Gitu. Jadi dikisahkan, ini agak panjang kisahnya, juga campur kisah-kisah, mungkin sedikit kisah-kisah Israiliyat, tapi nggak apa-apa. Jadi satu hari itu Sulaiman itu meninggalkan apa? Meninggalkan kerajaannya. Dia turun dari singgasananya, kemudian apa? Kemudian dia pergi ke daerah-daerah gitu ya. Nah, ketika itu maka iblis Ijazil, ya, bukan Ifrit nggak salah ya, saya lupa. Ifrit tahu Ijazil, saya lupa. Ifrit atau iblis, saya lupa. Ifrit kayaknya. Ifrit itu kemudian dia menjelma diri menjadi Sulaiman dan menduduki singgasananya. Seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian dia mengajarkan beberapa sihir. Nah, kemudian setelah berlalu lama, ya,
kemudian Sulaiman bisa kembali lagi. Dikisahkan tuh ketika Sulaiman kembali itu nggak dipercaya karena dia sudah ini ya, sudah berubah begitu, maksudnya begitu. Maksudnya yang dipercaya yang ifrit tadi itu. Sehingga dia menyepi, dia pada di lautan, di perahu begitu ya, seperti itu. Nah, ini agak panjang kisahnya, mungkin nggak saya kisahkan semua. Kalau kisahkan juga cukup panjang dan saya juga agak lupa begitu ya. Nah, intinya apa? Intinya bahwa ifrit itu mengajarkan sihir. Nah, ketika akhirnya Sulaiman sudah bisa mengembalikan kekuatannya, begitu ya, Allah mengembalikan kekuatannya, bisa mengalahkan ifrit itu, ya begitu. Setelah berlalu masa yang lama, jadi Sulaiman sudah meninggal, begitu kan? Sudah meninggal, kemudian berlalu satu generasi, nah 2 generasi. Maka cerita tentang kehebatan Sulaiman ini menyebar di masyarakatnya. Sulaiman bisa terbang, bisa seperti ini, mendudukkan jin, sebagainya, menyebar. Nah, kemudian ada seseorang, ya, ifrit ini, menjelang dari seseorang, dia mengabarkan, kalian tidak tahu, sesungguhnya Sulaiman itu bisa begitu karena dia punya sihir. Kalau nggak percaya, silahkan. Di bawah singgasananya, di bawah kursinya itu, di dalam tanah itu ada mantra-mantra yang digunakan Sulaiman. Itu benar, akhirnya itu padahal apa? Yang harus ifrit ini. Kemudian apa? Kemudian masyarakat semua digali betul, sehingga ternyata ada lembaran-lembaran isinya tentang mantra-mantra, sihir-sihir, ya, syarat-syarat. Nah, kalau mau ini harus begini itu, sehingga apa? Sehingga itu diikuti oleh sebagian orang. Nah, sehingga mereka itu setelah sejak saat itu maka menyebar ke seluruh dunia tentang sihir itu. Nah, sihir yang modelnya Sulaiman ini, yang misalnya model ifrit ini. Nah, kemudian ayat ini itu membantah, ya, tuduhan itu bahwa Sulaiman melakukan sihir, begitu kan? Ini yang 102 tadi ya. Wattabi'u ma yatlu syayatina ala mulki Sulaiman. Jadi mereka itu mengikuti apa yang tulis setan di dalam kerajaan Sulaiman. Maksudnya singkatan Sulaiman tadi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafara. Dan tidaklah kafir Sulaiman itu, tetapi apa? Setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ma unzila ala kemudian apa? Wa ma unzila ala malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan ini Allah itu juga mengutus 2 orang malaikat namanya Harut dan Marut. Nah, kemudian dia turun di Babylon. Jadi bukan di tempatnya Sulaiman. Kalau Sulaiman kan di Palestina. Nah, ini di Irak. Di Babylon ini. Nah, ini juga mengajarkan apa? Harut wa Maruta. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi Harut Marut ini juga diajari semacam sihir begitu, semacam sihir. Ini bukan sihir ya ini. Nah, ini untuk membantah bahwa yang diajarkan Allah, yang diajarkan Harut Marut ini beda dengan yang diajarkan oleh Sayatan, oleh Ifrit. Beda. Ya. Kalau Ifrit itu mantra-mantra, aturan-aturan yang itu sebenarnya aturan kosong. Mantra-mantra kosong, tapi yang mengerjakan anak buahnya ifrit. Misalnya begini. Misalnya ada aturan kayak pengen sekti gitu ya, atau pengen nyantet atau apa, maka apa? Maka lakukan seperti ini, kamu begini-begini, kamu puasa atau apa-apa begitu, kamu mengerjakan ini, ambil telur sebagainya itu ya. Atau apapun syarat-syaratnya itu sebenarnya syarat nggak ada apa-apanya. Tapi apa? Tapi anak buah ifrit yang mengerjakannya. Ya. Jadi sebenarnya tanpa itu pun ya berjalan itu loh. Tanpa syarat itu pun, misalnya arek nyantet syaratnya keturunan dok pitik, misalnya gitu ya, misalnya ya. Atau cok bakal gitu ya, misalnya. Itu tanpa itu juga jalan sebenarnya. Itu karena apa? Itu hanya etok-etoknya ben koyok-koyok. Nah, gitu ya. Ritual itu, ben ketok-ketok, wah itu padahal enggak. Dan itu untuk apa? Untuk menjadi manusia, biar apa? Dia ikut peribadatannya yang diatur oleh setan. Nah, dia ikut peribadatan yang diatur oleh setan itu, maka dia mengabulkan keinginannya. Padahal nggak seperti juga jalan. Nah, beda yang dilakukan oleh Harut dan Marut. Kalau Harut yang Marut itu memang memberdayakan apa? Memberdayakan kekuatan alam, misalnya begitu ya.
Kalau mungkin di kita dikenal, kalau di kita ada kodam dan sebagainya itu. Maka ini bedanya. Maka apa? Maka ketika ada sihir yang sekarang dibacakan ayat ini itu merasa terhina. Bahwa setan itu menipu saja, tidak seperti yang dilakukan Harun dan Marut. Gitu, beda. Nah, maka tapi Harun dan Marut ini mengatakan apa? Sebelum mengajarkan itu, ya, apa maunzila malakin babila dakhat Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Jadi kalau ada orang berguru pada Harut Marut gitu, maka dikabari, diajari, kamu jangan tertipu loh ya. Saya ini adalah ujian bagi kalian. Ujian bagi kalian gitu kan. Kamu akan beriman atau kafir gitu kan. Jadi fitnatun fala takfur, jangan kamu kafir. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriqu bihi baina mar'i wa zawjih. Jadi yang diajarkan itu untuk memisahkan suami istri dan begitu. Dan seterusnya. Maka salah satu ayat ruqyah itu ini. Ini salah satu ayat ruqyah. Jadi ayat ruqyah itu kalau menurut siapa itu? Imam Ustaz, bukan Syekh siapa itu? Yang di Mesir itu siapa? Gurunya Faizar itu loh. Saya lupa. Ali Jum'ah, ya. Syekh Ali Jum'ah itu memberikan mengajari kita gitu ya. Pokoknya melawan sihir, kesurupan, setan nek angel-angel, nek kabeh gak iso, wacane ayat kursi berulang-ulang sampai sak kesele. Gitu aja. Orang kesurupan yang nasane sebagainya, baca kursi itu sak kesele, diwaca terus sak kesele. Gitu ya. Tapi dalam hati Rasulullah SAW disebutkan tidak ada setan yang mampu melawan suratul Baqarah. Jadi nek iso diwaca penuh full. Ya, maka namanya sihir santet akan hilang. Full Baqarah. Nah, syukur-syukur yang baca itu orang yang memang faham yang dimaksud. Tapi saat itu juga nggak apa-apa. Begitu nggih? Nah, ini suratul Baqarah. Ini ayat ini seperti itu, jadi kisah tentang Sulaiman. Perkataan ini hanya tambahan saja. Mari kita lanjutkan kajian kita hadis arba'in. Oke, sekarang sampai hadis yang ke berapa, Mas? 19 nggih. Baik, kita ulangi dulu. Separuh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis 19 ini itu mengisahkan tentang apa? Tentang Rasulullah mengajari sahabat Ibnu Abbas, ya. Tentang apa? Tentang ya ghulamun ihfadillah dan seterusnya itu kemarin kita bahas. Kemudian selesai di sini rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Jadi sudah diangkat pena dan sudah kering lembaran-lembaran. Maksudnya apa? Maksudnya pena takdir. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah, ingat ya, diciptakan. Jadi antara diciptakan dengan kejadian itu beda. Ya. Kalau kejadian awal itu apa? Itu dalam kisah itu disebutkan Nur Muhammad. Jadi cahaya yang disebut Nur Muhammad itu awal kejadian. Tapi awal penciptaan itu adalah apa? Qalam. Nah, qalam ini diperintahkan uktub. Mada aktub ya Allah, maka uktub, tulis apa yang akan terjadi dari hari ini sampai akhir nanti. Maka ditulis dan dikisahkan ketika Rasulullah Mi'raj, ya, Mi'raj ketika Isra Mi'raj itu ketika Rasul di Sidratul Muntaha, Rasulullah mengatakan aku mendengar suara goresan pena. Jadi suaranya tulisan pena itu, kolam takdir nulis itu masih berbunyi, masih nulis terus. Ya. Jadi sampai masih tertulis, masih nulis. Jadi ya Allahu Akbar, Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi makanya kalau kita belajar tentang alam, astronomi, galaksi dan sebagainya itu kan sangat luar biasa. Ternyata bintang galaksi itu masih berkembang terus. Itu karena ya memang ternyata Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu masih mendengar goresan-goresan kalam itu. Itu demikian. Baik. Nah, tapi yang dimaksud di sini rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Sudah diangkat pena, ya, dan sudah kering lembaran-lembaran. Maksudnya apa? Itu lembaran-lembaran takdir yang ada hubungannya dengan kita.
dengan manusia. Ya, dengan manusia, tidak dengan alam semesta. Kan begitu. Allahu a'lam. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi dan waqala haditsun hasan. Hadisnya hasan, sahih dan juga sahih. Wa fi riwayatin ghairah, dari riwayat ghairul Tirmidzi, di riwayatnya selain Tirmidzi, ya. Di hadis riwayat selain Tirmidzi juga disebutkan yang semisal, yaitu apa? Ikhfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka akan kamu jumpai Allah itu di depan kamu. Ya. Kalau yang awal itu kan wajika, ya, di hadapanmu. Kalau ini di depan kamu. Amamak, ini mungkin beda perawi atau emang seperti ini, kita Allah alam, kita nggak tahu. Nah, kemudian apa? Tapi memang beda, ya, karena mungkin beda orang, beda kesempatan, mungkin beda pemberi nasihat. Kemudian ta'arraf ilallah, ya, ta'arraf ilallahu fi rahai i'rifuka fi syiddati. Jadi kamu kenalah Allah, kenalilah Allah. Ta'arraf, ya, ta'arraf itu kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan enak lah, nyaman, begitu nggih. Ya'rifuka fi siddat, maka Allah akan mengenal kamu ketika kamu dalam keadaan siddat, berat, ya. Jadi ini raha, ini hanya ringan sebenarnya. Jadi ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kamu tuh longgar, ketika ringan. Maka apa? Ketika kamu dalam keadaan berat, Allah akan mengingat kamu, akan mengenalimu. Maksudnya apa? Ini sebenarnya juga ini, ya, nasihat untuk kita, bahwa kebanyakan manusia justru ketika senggang itu lupa dengan Allah. Ya enggak? Ketika senang, ketika ringan itu lupa dengan Allah. Karena apa? Dia tergoda untuk mengikuti keinginannya, untuk mengikuti kesenangannya. Kalau enggak sehat tak gitu, nggih. Sehat ya pengen ya mlayu rono, mlayu rene, dolan rono, dolan rene gitu kan. Acara kono, acara kene kan sehat begitu. Ya toh, amor kanca kono, amor kanca kene kan begitu. Sehat gitu kan. Longgar, sehat, longgar, duit kan begitu kan. Seperti itu. Nah, tapi ketika nanti sudah sakit gitu kan, sudah nggak punya duit, sudah lemah, sudah tua gitu, itu baru nggak bisa ngopo-ngopo yo. Akhirnya Gusti Allah, begitu. Itu normal manusia itu. Bahkan sampai orang ateis sekalipun. Orang ateis ketika nalarnya masih jalan, masih kuat semuanya begitu, dia berusaha untuk menentang Allah. Tapi coba mungkin ketika dia itu di tengah lautan terombang-ambing, nggak ada siapa-siapa, pasti dia akan mencari kekuatan yang maha dahsyat yang bisa menolong dia. Yang ketika akalnya mentok begitu, ya, nang tengah lautan gak ada apa-apa gitu kan, terombang-ambing. Itu pasti dia akan menginginkan, mengharapkan kekuatan dahsyat, kekuatan luar biasa, kekuatan ajaib gitu yang bisa tolong dia. Karena apa? Itu sudah naluri manusia. Ketika apa? Ketika dulu dalam alam ruh disebutkan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah begitu dalam ruh itu. Maka roh menjawab, bala ana syahidna, benar ya Allah, aku menjadi saksi engkau Tuhan kami, Tuhan saya. Bala ana syahidna, kata kami, ya begitu. Nah seperti itu. Nah maka di sini di hadis ini juga begitu. Karena seperti itu maka Rasulullah menasihati, nek kowe lapang, kowe ingatlah Allah. Ketika kamu lapang, kenalah dengan Allah. Nah, ini kan bisa ta'arrafa, ya, ta'arrafa. Jadi kenalilah Allah. Jadi nek pas longgar iki yo aja lali sekabehane, justru malah ketika longgar itu mendekatlah dengan Allah, ingat dengan Allah. Nanti insya Allah ketika dalam keadaan sempit, keadaan berat, itu Allah akan apa? Kata Rasulullah, Allah akan mengenali kita. Oh iya, kayak iki nek seneng ya kelingan aku ya rekosa ya kelingan wong kuwi kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena sekalian kemudian dilanjutkan, wa'lam annama ahtaka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, jadi apa yang ditetapkan untuk kamu gitu kan, ahtaka. Jadi lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpa kamu kecuali apa? Apa maksudnya? Apa yang maka tidak akan
memberikan bencana kepada kamu. Jadi maksudnya itu nek sesuatu itu akan diberikan kepada kita, maka tidak akan menimpa kita. Wa ma asabaka lam yakun liyukhitaka. Jadi yang tidak akan menimpa kita juga tidak akan menimpa kita. Ini begitu. Jadi apa yang akan kita dapatkan itu pasti kita dapatkan, dan apa yang tidak akan kita dapatkan pasti kita dapatkan. Ini begitu. Kemudian wa'lam, ketahuilah annan nasru ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Maka dalam ayat disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka pertolongan itu dengan sabar. Gitu. Allah menolong kita, kekuatan pertolongan Allah itu tergantung pada kekuatan sabar dan kualitas sholat. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, maka kekuatan pertolongan itu tergantung pada apa? Pada kekuatan sabar dan kekuatan dan kualitas sholat. Kemudian apa? Wa anna faraja ma'a karab. Dan sesungguhnya karbun itu penderitaan. Jadi faroha itu kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu bersama penderitaan. Maksudnya begini. Contohnya ngeten loh. Nek pengen mangan enak, ya rekoso, kan gitu dah. Rekoso nyiapke masakan, kan gitu. Nyiapke apa-apane lah. Nek gak nyiapke kudu korban duit. Seperti itu. Maka bersama dengan kebahagiaan itu ada kesengsaraan. Ini bersama, jadi bukan pisah ya. Jadi bersama. Nek wong ki bahagia mesti nek rekosone. Nek wong ki rekoso mesti nek bahagia nih. Seperti itu. Nah kemudian wa anna ma'usri yusra, dan sesungguhnya kepada setiap ada kesulitan itu kebaikan, kemudahan. Jadi nek pengen nek enek sing gampang mesti gampang enak angel gitu loh. Paham maksudnya nggih? Contohnya ya gampang. Umum lah itu ya. Nek pengen lawang kuwi penak dioperasake mesti ya dandani ya teliti, kan gitu toh. Ini seperti itu. Jadi semua itu akan berdampingan. Pengen hidup nyaman, hidup enak begitu, mesti ya enak rekosone prihatine, kan gitu toh. Pengen tuku sesuatu ya jangan lagi misalnya gitu. Nah seperti itu. Intinya hidup ini itu gak enak sing penak, mulai lahir sampai mati enak itu gak enak. Atau lahir sampai mati rekoso gak enak. Semua berpasangan, hanya saja itu kemampuan kita memanage, ya, memanage bagaimana ketika kita ingat saat bahagia, kita juga ingat saat sengsara, itu saja. Nek dipikir-pikir podo wae asine, asline podo wae. Ketika kita sengsara itu pasti juga bahagia, gitu loh. Dan ketika kita bahagia itu pasti juga sengsara, itu podo gitu loh. Ibarat siang dan malam gitu. Enek bengi enek awan kan gitu loh. Seperti itu. Itulah yang dimaksud hadis ini adalah seperti itu. Bahwa apa? Maka dalam hidup ini itu nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Nanti ini ada nyambungnya kayaknya dengan hadis yang ke-21, istiqomah. Ya, istiqomah. Begitu. Oke. Jadi seperti itu nggih, ini setengahnya, separohnya. Ini hampir mirip juga dengan hadis atasnya, tapi intinya ikhfadillah, jagalah Allah. Yang dimaksud menjaga Allah adalah apa? Kemarin sudah jelaskan, menjaga dalam ingatan diri kita dan menjaga dalam perbuatan. Menjaga dalam hati maksudnya apa? Kita zikrullah, selalu ingat Allah. Menjaga perbuatan, dalam perbuatan adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah. Itulah dimaksud dengan ikhfadillah, jagalah Allah. Itu demikian. Jelas nggih niki nggih? Jelas. Ada pertanyaan? Cukup nggih? Jelas nggih? Jelas. Paham insyaallah nggih ya. Ngono nyamarku nek salah tangkep. Salah paham anggar gak paham yang salah ya. Baik. Sekarang kita lanjut hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi maksudnya ini apa?
Jadi ini Abi Mas'ud ini itu bapaknya Mas'ud, ya, itu namanya Uqbah bin Amr Al-Ansori, berarti orang Ansor, orang Madinah. Al-Badrin berarti dia ikut perang Badar, ahli Badar. Ahli Badar itu mendapat keistimewaan dari Allah. Kowe arep ngopo wae oleh tak ngapura. Itu ahli Badar. Jadi ahli Badar itu mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kowe arep ngopo wae oleh. Gitu. Di ngapura nek Gusti Allah. Nah, sehingga enak ya. Tapi yo gak enak sahabat terus neko-neko gak enak. Kecuali Nuaiman. Nuaiman itu jalan mendem aja gitu. Sampai masa Utsman sik mendem aja. Tapi jangan diikuti karena dia ahli Badar. Ngomong jeneng awake terok-terok Nuaiman ora iso. Beda kelas gitu kan. Karena Nuaiman ahli Badar dijamin oleh Allah. Lah awake dijamin sapa? Kayaknya sing jamin. Arab terok-terok ya enggak bisa. Sebab ya. Oh, jatuh BPJS mah. Repot iki. Baik ya. Nah, ini qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatul awal, gitu kan. Ini maksudnya nubuwatul ula. Jadi sesungguhnya dari pengetahuan manusia tentang perkataan para nabi di masa awal, yaitu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yaitu apa? Jika kamu tidak malu, maka kerjakan, perbuatlah apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Ini maksudnya apa? Rawi Bukhari ya. Maksudnya itu intinya nek kowe gak duwe isin ya wis pokoke lakon apa wae lah. Maksudnya apa? Ini dari ajaran para nabi itu malu. Maka Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu sebagian dari iman. Itu demikian. Maka ciri orang beriman itu punya malu. Kan begitu kan? Punya malu. Nah, maka nabi-nabi mengatakan, ini juga Jibril pernah berkata Rasulullah, ya, yang intinya sama seperti ini. Yaitu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu tidak punya rasa malu, maka kerjakan apa yang kamu mau. Maksudnya apa? Orang itu pada dasarnya ketika orang itu masih ada malu, itu akan menahan dirinya. Arep korupsi ngono ya isin. Nek konangan kan gitu kan. Arep maksiat, arep zina ngono ya isin nek konangan gitu. Maka rasa malu itu ternyata bagian dari iman. Maka apa? Maka ketika seseorang itu tidak bermaksiat karena malu, nek konangan gitu ya saya gitu ya. Itu juga masih merupakan tanda iman. Ya. Jadi masih boleh, masih berpahala itu. Jenengan ora maksiat kok mergo isin, itu berpahala. Lah nek gak isin blong-blongan kan begitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah malu, kerjakan yang kamu mau itu maksudnya maksiat. Tapi kalau dalam ayat yang lain dan Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sudah mengatakan Allah tidak malu mendatangkan permisalan yang lebih rendah daripada nyamuk begitu kan. Yang di sini adalah yang dimaksud tidak malu berbuat keburukan. Rekan sekalian, bahwa sekali lagi bahwa malu itu al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman, itu sungguh benar Rasulullah SAW. Karena apa? Karena hari ini atau nanti suatu saat di akhir zaman itu akan terjadi orang itu berzina itu di tempat umum. Jadi ketika akan terjadi sampai yang melihat itu sing jek duwe isin, iku isin dhewe. Jadi akan terjadi nanti di akhir zaman ada orang berzina itu di pinggir-pinggir jalan, di tempat umum. Sehingga apa? Sehingga orang yang punya iman itu menutup matanya. Ya.
Dan hari ini sudah Masya Allah, itu mohon maaf, ini masih ingat sekali saya dulu, itu mbak-mbak, ya gadis-gadis itu ya, kalau dandan gitu, sisiran saja itu malu tempat umum dulu. Nah, saiki iki lho, menal-menal nggak malu. Sudah berkurang sekali. Ya, sudah jauh sekali. Ya masih ingat saya, bule saya itu sisiran saja itu ngumpet dia itu. Oh sekarang itu ini malah dengan anak-anak ke tempat umum biasa saja. Jadi sudah berkurang rasa malunya. Maka orang Jawa itu wong wadon ilang wirange, wong lanang irang kaprawirane. Ya. Wong wadon kehilangan rasa malunya, laki-laki kehilangan keberaniannya. Kita akhir zaman begitu. Wale. Makanya apa? Yang jadi apa? Perempuan mendominasi laki-laki. Anu gitu. Apa? Susis. Suami takut istri. Seperti itu. Padahal mestinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, baik. Itu nggih. Jadi ini singkat hadisnya. Mungkin masih ada waktu 10 menit akan saya sambungkan ini dengan hadis yang ke-21 nggih. 21. Bab malu ini jelas nggih. Kan ini simpel. Pokoknya gak ndisen ya lakonono. Yang dimaksud malu melakukan perbuatan buruk. Jadi ngeten. Ini bisa untuk mengukur diri kita. Aku ki duwe isin apa ora melakukan keburukan. Ya. Semakin kita itu malu berbuat buruk, berarti semakin tebal iman kita. Semakin kita nggak malu berbuat buruk, semakin tipis iman kita.